Shalom, shalom, shalom. Salam Bu Yuli. Kembali dalam program Doa Sahat Gereja Bethel Tidak Sepenuh GPIS Purwakarta bersama dengan kami Bapak Pendeta Nano Robi Harjo dan saya Siti Robi Harjo. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan saudara, menyapa saudara sekalian dimanapun berada yang sudah mengikuti doa sahat ini malam hari ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia setiap orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Berbahagialah yang hidupnya mengandalkan Tuhan, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, dan dia tidak mengenal kekeringan karena selalu diairi oleh aliran sungai itu sendiri dan selalu daunnya menghijau. Dan itulah kehidupan kita yang mau melekat kepada Tuhan. Serahkan hidup kita sekalian kepada Tuhan, karena waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Kita akan nyanyi pujian ini saudara semua. Sesuatu terjadi,
baru. Kami digairahkan kembali Tuhan dengan firman-firman yang selalu menghidupkan kami kepada janji-janji Tuhan yang sungguh agung dan mulia. Kami mempersembahkan hidup kami Tuhan, hati kami malam hari ini untuk Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan perlengkapi kami lebih lagi. Kami sungguh mau Tuhan dibentuk Tuhan lebih lagi, seperti mana yang Tuhan ingini dalam hidup kami, menjadi serupa, semakin serupa segambar dengan Engkau. Mari Bapa, Engkau berbicara kepada kami malam hari ini melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan buat kami. Kami mau Tuhan Roh Kudus bekerja, menjamah setiap hati kami, selidiki latar hati kami Tuhan, setiap kami. Dan biarlah Engkau bekerja di dalam setiap hati kami sekalian. Kami sambut berkat firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan amin. Amin, amin, amin. Shalom, selamat malam untuk Pak Musi Teja yang ada di Surakarta. Salam sehat selalu, salam bahagia, salam sukacita. Kiranya berkat kemurahan selalu dinikmati. Shalom untuk Bu Yuli. Shalom untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Saat ini saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Amin. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, pembahasan malam hari ini masih seputar tentang bekerja. Bahwa bekerja itu adalah perintah Tuhan. Atau dengan kata lain, Allah memerintahkan anak-anaknya untuk bekerja. Karena Allah kita adalah Allah yang pekerja, bukan Allah yang pengangguran. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anaknya, kita juga harus meniru Bapa kita di surga. Bapa kita bukan Bapa yang malas, Bapa kita bukan Bapa pengangguran, Bapa kita adalah pengusaha, Bapa kita adalah pekerja. Nah, oleh sebab itu Allah memerintahkan anak-anaknya untuk bekerja, atau bekerja adalah perintah Tuhan. Jadi kalau bekerja adalah perintah Tuhan, berarti kalau tidak mau bekerja itu sama dengan melanggar perintah Tuhan. Nah, saudaraku, kalau melanggar perintah Tuhan itu sama dengan dosa. Tapi itu banyak orang berkatakan itu hukum Taurat, kalau tidak melakukan dosa. Nah, saudaraku, faktanya bahwa orang yang mencintai Tuhan, orang yang dengar-dengaran akan Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang hormat dan takut akan Tuhan, dia akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan tapi kita berkata, saya tidak mau melakukan apa yang diperintahkannya? Ya. Berarti sama aja kita sebagai seorang pembangkang, kita sebagai seorang pemberontak, kita sebagai seorang pengkhianat, kita sebagai seorang pendurhaka. Oleh sebab itu, apakah kita layak disebut sebagai anak-anak Allah yang tidak mau bekerja? Nah, Allah memberikan perintah agar setiap orang bekerja baik, bekerja apa saja sesuai dengan bidang dan talentanya masing-masing. Ya. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupannya, dipercaya sebagai seorang pedagang, dipercaya sebagai orang kantoran, dipercaya sebagai seorang pengusaha, dipercaya sebagai apa saja yang dikerjakan, ya. Itu tergantung kapasitas masing-masing, baik hal yang rohani maupun hal yang rohana. Tapi sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada dualisme dalam pekerjaan. Harusnya semuanya itu rohani, ya. Baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan di luar sana sama-sama rohani. Tidak ada dualisme sesungguhnya. Tapi menurut pemahaman banyak orang bahwa dibedakan, bahwa di gereja itu pekerjaan rohani, ya, terus di luar sana itu pekerjaan rohana atau sekuler, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi sesungguhnya saya mau katakan bahwa bekerja baik di gereja maupun di ladang pelayanan maupun di tempat kerja masing-masing, di pasar, di kantor, itu semuanya rohani, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekerjaan apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita,
kita patut syukuri, ya. Karena apa? Kita masih punya kesempatan untuk melakukan karya bagi dunia, ya, bagi Tuhan, ya, bagi sesama. Allah tidak ingin hidup kita tidak berbuah, ya. Dan kita hanya dapat berbuah kalau kita melakukan sesuatu tindakan pekerjaan. Saudaraku yang dikasih, tidak ada kehidupan yang berbuah kalau seseorang itu punya status pengangguran. Jadi kalau orang yang mengaku percaya kepada Tuhan memiliki kerinduan untuk berbuah dalam hidupnya, mau tidak mau ia harus bekerja, melakukan tindakan-tindakan yang menghasilkan buah-buah kehidupan. Nah, dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kehidupan kita, hidup atau mati, itu sama saja kalau kita ada dalam Tuhan Yesus. Karena di sini dikatakan, ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Semuanya mau hidup mau mati itu sama-sama untung, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku harus, ya, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, ya. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, hidup kita pastikan berbuah. Bagaimana mungkin kita berkata, oh, rohani kita bertumbuh, ya, iman kita bertumbuh, tapi tidak ada buahnya yang dapat dinikmati orang lain. Bagaimana mungkin orang percaya, apalagi Tuhan, ya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dua hal yang sama-sama menguntungkan ketika kita adalah dalam Kristus, ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, ya, buah-buah kehidupan. Sekali lagi, selamat malam untuk Bu Erlina Sari, ya, Sari Erlina. Selamat malam, shalom. Untuk apa kita bekerja? Ya, sekarang pertanyaannya, untuk apa kita bekerja? Karena bekerja adalah perintah Tuhan. Tuhan mau kita semua bekerja. Nah, pertanyaannya, untuk apa kita bekerja? Yang pertama, bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok, saudaraku. Bekerja untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya, untuk memenuhi kebutuhan pasangannya, untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ya. Sandang, pangan, papan. Dan seringkali kita berpikir bahwa kebutuhan pokok itu, oh, kebutuhan pokok sekarang itu sudah bertambah, ya kan? iPhone. Itu kebutuhan pokok untuk pamer. Nah, saudaraku, kebutuhan pokok itu harus dipenuhi. Bagaimana cara memenuhinya? Mau tidak mau harus bekerja. Ya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok, ya. Surat Paulus kepada Titus, ya, dengan jelas memberikan acuan kepada orang-orang Kristen bahwa setiap orang Kristen harus bekerja. Kenapa harus bekerja? Ya, untuk memenuhi keperluan hidup yang pokok. Bisa makan, bisa minum, ya, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jangan sampai kelaparan, itu kebangetan, ya. Bagi dirinya dan bagi keluarganya, hal ini tidak hanya diajarkan oleh Paulus, tetapi ia sendiri juga melakukannya. Paulus selain mengajarkan bahwa orang Kristen harus bekerja, ia sendiri juga melakukannya, memberi contoh, saudaraku. Ya, apa yang ia contohkan?
Ya, ia juga menjadi seorang pekerja, ia menjadi seorang pembuat tenda, ia seorang businessman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kadang-kadang orang terlalu ekstrim, kalau jadi hamba Tuhan tidak boleh bekerja, itu tidak rohani, ya kan? Lah terus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk bisa makan enak dan kenyang, ya, untuk bisa minum yang menyegarkan hasrat jiwanya, untuk memenuhi keinginan selera pakaiannya yang bagus, bagaimana mungkin, ya, Tuhan berikan aku makanan yang enak-enak, Tuhan berikan aku baju yang bagus, yang bermerek, ya kan? Lah kok enak? Ya kan? Nah, sementara ketika seorang hamba Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar sana selain dalam pelayanan di gereja, seringkali dicap sudah meninggalkan panggilannya. Wah, sudah enggak rohani. Ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kebutuhan hidup seorang hamba Tuhan bisa terpenuhi dan tercukupi? Nah, sementara tidak ada fasilitas yang ia dapatkan dari pelayanannya, tidak ada fee dari pelayanannya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana mungkin ia bisa makan enak apalagi kenyang? Oleh sebab itu Paulus memberi teladan bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia harus bekerja, dan ia memberi contoh sehingga ia bekerja untuk melakukan pekerjaannya, untuk mencukupi kebutuhan pelayanannya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan untuk menanggung teman-temannya yang mengikutinya. Yang teman-temannya mengikutinya jadi dikasih makan, saudaraku. Ya, itu teladan yang diberikan oleh Paulus, ya. Dalam Titus 3 ayat 14, saudaraku, ya, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Ya. Keperluan hidup yang pokok hari ini adalah bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian yang layak, tempat tinggal, bisa tinggal di tempat yang nyaman, terus bisa membiayai pendidikan anak-anaknya. Jangan bikin anak banyak-banyak tapi nggak bisa menyekolahkan anak, ya kan? Terus dengan alasan kan setiap anak punya rezekinya masing-masing. Loh, emangnya anak suruh bayar sendiri, ya kan? Orang tuanya nggak mau bekerja, sehingga ketika anaknya minta bayaran sekolah, nah minta sama Tuhan sana, gitu. Lah kok enak? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jangan tidak berbuah. Ya. Kalau bekerja ada hasil, saudaraku. Sementara dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 34, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Ya kan? Bayangkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi betapa powerfulnya Rasul itu melakukan pengajaran, tapi dia juga memberikan contoh dan ia menghidupi pengajarannya, bahwa ketika dia memerintahkan orang yang percaya kepada Yesus harus bekerja, ia menjadi teladan contoh, ya kan? Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi hasil dari pekerjaannya, buah dari pekerjaannya tidak dinikmati sendiri, ya, juga untuk memberi makan kawan-kawannya, seperjalanannya, sepelayanannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Rasul Paulus tidak pernah mencatat keluh kesahnya tentang ia nggak punya uang, ya kan? Pernahkah saudara mendapatkan satu catatan bahwa Rasul Paulus mengeluh bahwa aku nggak punya uang untuk makan, gitu kan?
Tapi Rasul Paulus selalu bersyukur dalam kehidupannya ketika ia percaya kepada Yesus dan mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupannya. Begitu juga saudara dan saya. Amin. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku, bagian selanjutnya, ya, bahkan Rasul Paulus memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak mau bekerja dengan alasan cuma pandai bicara saja, omong doang saja, ya. Apa yang ia katakan, apa yang suratkan dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 10-12, bahwa jika ada orang yang tidak mau bekerja, janganlah hendaknya ia makan. Dengan kata lain, Rasul Paulus memperingatkan, janganlah menjadi parasit bagi orang lain. Janganlah menjadi benalu bagi orang lain, ya. Janganlah memiliki kebiasaan menjadi seorang peminta-minta, ya kan? Peminta-minta rohani, ya kan? Apa peminta-minta rohani? Ya, minta inilah, minta itulah. Ini barangmu bagus lah. Aku belum makan loh, gitu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa orang melakukan hal itu? Karena dia tidak bekerja, ya. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menghimbau, mengajak saudara untuk tetap mempercayai apa kata Alkitab, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan untuk berbuat dalam hidupnya, ia harus melakukan tindakan-tindakan atau dengan kata lain bekerja, saudaraku yang dikasihi. Sebab juga pada waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, kata Paulus. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Ternyata orang yang tidak mau bekerja itu dikatakan tidak tertib hidupnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Kerjaannya hanya keluyuran, kelayapan. Mending kelayapan itu ia menghasilkan untuk bisa dapat dimakan oleh istrinya dan anak-anaknya, saudaraku. Ya, dan tidak bekerja, tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, dopokan baik, senengannya dopokan dari pagi sampai sore sampai malam, ngendong, ya kan, omahe ora tau disaponi, ya kan, kotor, ya kan. Itu sudah bekerja. Kalau membersihkan rumah itu sudah bekerja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Paling tidak kalau falsafah orang dahulu, orang-orang tua dahulu, ketika pelatarannya menjadi bersih, itu rezeki gampang masuk, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu filosofi orang zaman dulu. Kenapa? Ya jelas dong, orang senang dengan keadaan yang nyaman dan menyenangkan, sehingga berkat itu datang melalui orang yang mendatangi kita. Ya, kalau rumah kita tidak pernah didatangi sama orang lain, itu celaka. Ya kan? Kenapa? Tidak ada berkat yang datang sendiri. Bersyukurlah masih ada tamu di rumah saudara. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Ya, tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Artinya dengan jerih lelahnya, dengan pekerjaannya, dengan buah tangannya, ia menikmati makanan hasil keringatnya, saudaraku. Kecuali karunia menikmati dapat pemberian anugerah dari orang-orang baik di sekitar saudara. Nah, bagi orang yang malas bekerja dan mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara mencuri, misalnya klepto misalnya, ya, Rasul Paulus memberikan perintah agar mereka bertobat, ya,
dan mulai bekerja keras. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang sering memanfaatkan kasih orang Kristen dengan menipu dan meminta-minta. Dengan dalih, wah ini bulan kasih ya, pasti ada kasih sembako gitu. Pasti nanti akan diberi, ya kan? Mengharap-harapkan kecemasan, harap-harap cemas. Harap-harap cemas ya. Ada yang ngasih enggak ya gitu kan? Kan orang Kristen itu baik-baik ya. Jadi mengharapkan belas kasihan orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Memanfaatkan kasih orang Kristen dengan menipu dan meminta-minta ke sana kemari. Bertobatlah dan mulailah bekerja dengan keras. Saudara, tadi saya mendapatkan pesan kiriman WA dari seseorang bahwa dikasih peringatan sekilas info bahwa ada seorang anak muda laki-laki bersama dengan emaknya ya mulai meminta izin untuk menumpang di gereja. Ternyata di situ ia bukan hanya menumpang tapi juga menipu, mencuri, membawa kabur barang-barang yang ada di gereja, saudaraku yang dikasih. Jadi hati-hati ketika dengan dasar kan orang Kristen atau hamba Tuhan itu kan punya kasih, sehingga ketika orang yang mau memberi tumpangan ya, kan? Ternyata ada orang-orang yang pekerjaannya memanfaatkan ya bahwa orang Kristen itu punya kasih ya, dengan todongan kamu nggak punya kasih, masa saya nggak boleh numpang ya, gitu. Saudara, kenal tidak? Kalau tidak kenal tolak. Kan? Sekarang ini sudah banyak modus-modus penipuan ya. Hari ini saya dapat info seperti itu, dikirim foto orangnya. Oke. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jangan pakai tangan orang lain. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Efesus 4 ayat 28. Selain bekerja dengan tangannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan bagi keluarganya, juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain, dikatakan ya. Membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, belajar bermurah hati kepada orang lain. Ya, jangan terlalu pelit-pelit amat, karena dikatakan oleh Alkitab orang pelit atau orang kikir itu tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Apa ada ayatnya? Ada, cari, buka sendiri di 1 Korintus pasal yang ke-6. Ya kan? Cari sendiri di situ atau di dalam kitab Wahyu. Ya, bahwa orang-orang yang kikir itu sama dengan penyembah berhala. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Dia sendiri selalu kekurangan, mau dibagi sama orang lain, saudaraku. Merasa miskin, ya, punya mental miskin. Ya. Maksud daripada bekerja supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kita harus bekerja? Kita cukup beriman saja, kita cukup berdoa saja. Ya, bukankah Tuhan Yesus berkata kepada burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga? Ada banyak orang Kristen ternyata salah paham atau gagal paham, gagal fokus tentang ayat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Kalau ada orang yang punya dalih bahwa burung-burung di udara aja, burung-burung pipit itu dikasih makan sama Tuhan, dia tidak bekerja. Siapa bilang burung-burung itu tidak bekerja? Burungku. Ya, oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebenarnya perkataan Tuhan Yesus ini menekankan pada hal jangan khawatir, bukan jangan bekerja. Ya kan? Janganlah kita khawatir, karena di mata Allah kita sangat berharga dan pasti dipeliharanya. Ya, Matius 6 ayat 26 berkata demikian.
pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Apa maksud dari bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Ya kan? Masa mau meniru burung? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau iri ya, kita mau komplain lah, burung-burung di langit aja nggak bekerja dikasih makan sama Tuhan. Bukan nggak bekerja, dikatakan di situ tidak menabur dan tidak menuai, bukan tidak bekerja dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Yesus tidak mengatakan kita tidak usah bekerja, karena seperti burung-burung itu maka mereka pun pasti tetap harus bekerja. Ya, seorang tokoh terkenal ya, J.K. Holland mengatakan Allah memberikan setiap burung makanannya, tetapi ia tidak meletakkannya di sarangnya. Ya kan? Apakah Tuhan meletakkan makanan itu di sarang burung? Pernahkah saudara melihat bahwa ketika burung itu bangun, ya, ketika bangun dari tidurnya langsung ada bersin, ya, ada makanan di sangkarnya, kecuali itu kalau burung peliharaan, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang sudah pasti dikasih makan sama pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak kasih makan, ngapain dia pelihara burung yang sengaja disuruh puasa? Ya lama-lama ya mati dah ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, Allah di situ dikatakan memberikan setiap burung makanannya, tetapi ia tidak meletakkannya di sarangnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus, jikalau kita pelajari dengan sesama, kita akan terkejut karena burung-burung itu ternyata bekerja lebih keras daripada manusia. Ya, burung-burung itu bekerja lebih keras daripada, kok bisa? Ya, saudara, pada umumnya orang bekerja di kantoran berapa jam? Berapa jam, coy? Jam 8. Berapa jam, coy? Berapa hitung? Aduh. Karena kita nggak pernah jam kantoran ya. Kamu sudah pernah? Kalau saya sih kerja kantoran non-stop 24 jam. Ya. 8 jam lah. Kerja kantor itu umumnya 8 jam, saudaraku. Ada yang kerja sip-sipan 4 jam, 5 jam, 6 jam. Ya. Jadi dengan 8 jam kerja, upah minimum UMR ya kisaran anggap aja 50 sampai 100, saudaraku yang dikasih Tuhan, mendapatkan upahnya seperti itu. Kerja selama 8 jam. Nah, yang kerja 8 jam aja ingin mendapatkan lebih daripada upah UMR. Jelas tidak bisa. Ya, kecuali ada mujizat Tuhan. Ya. Terus burung murai bangun jam berapa? Ada yang tahu? Burung murai bangun jam berapa? Kamu tahu? Enggak pernah pelihara burung dia. Enggak pelihara burung soalnya. Nah, karena cukup satu burung saja. Ya kan? Sukanya pelihara ikan. Burung murai itu bangun jam 2.30. Ya kan? Pokoknya saudara harus percaya. Nah, burung murai itu bangun jam 2.30, setengah 3 pagi ia sudah bangun. Sementara kita, saya belum tidur malah. Sementara kita orang Kristen itu bangunnya ya jam 6 atau jam 5 atau jam 7. Nah, kalah dengan burung itu. Burung murai itu jam setengah 3 pagi dia sudah bangun dan mulai terbang ya, menjemput makanan, saudaraku. Ya kan?
Ya. Dia mengepakkan sayapnya dan langsung mulai bekerja saat itu juga dan tidak berhenti hingga sampai jam 21.30. Sampai jam setengah 10 malam sudah burung murai itu bekerjanya, ya. Dari jam setengah 3 pagi sampai jam setengah 10 malam, berapa jam? Wow. Total jam kerja burung murai adalah 19 jam. Masa kita mau iri dengki dengan burung yang dikasih makan katanya tidak bekerja? Bukan tidak bekerja, burung murai bekerja itu 19 jam per hari. Saudaraku, kita aja cuma kerja paling 8 jam, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kita mau menyampaikan dengan burung murai yang 19 jam, ya, bisa-bisa mati berdiri itu. Selama waktu itu ia memberi makan kepada anak-anaknya sebanyak 206 kali sehari. Bayangkan saudaraku, ya, seekor induk burung murai memberi makan per hari itu 206 kali kepada anak-anaknya. Bukankah hal yang luar biasa? Ya kan? Kita mau tetap iri dengan burung, ya, apalagi burung murai, ya kan? Yang memperhatikan anaknya 206 kali per hari ngasih makan, ya, bolak-balik, ya. Keren kan? Nah, apalagi burung hitam, burung gagak hitam, mulai bekerja pada waktu yang hampir bersama dengan burung murai, tetapi ia berhenti lebih awal, ya kan? Kalau burung hitam yang bubuk kakak hitam mulai bangun jam 7.30. Rupanya burung hitam bubuk kakak hitam itu agak malas. Kabundet toh. Iya. Karena dia bangunnya agak siangan jam 7:30, ya. Dalam jangka waktu kerja selama 17 jam ia bolak-balik sebanyak 100 kali memberi anaknya makan. Nah, kalau burung gagak hitam itu memberi makanannya 100 kali per hari, saudaraku. Emang gak capek ngasih makan 100 kali bolak-balik? Sudah 200 dong. PP 100 kali. Emang gak capek nanyain makan ya? Cucuy. Capek deh. Ya. Burung tikus. Ada ya? Ada burung tikus. Ya, burung tikusnya suka makan tikus lah. Bangun sekitar jam 3 pagi dan berhenti bekerja jam 9 malam 21. Burung tikus adalah pekerja yang sangat cekatan. Selama bekerja 18 jam itu ia bisa menghidangkan ke hadapan anak-anaknya ulat bulu sebanyak 417 ekor. Kok kober-kober ngitung jumlah ulat bulu, kan? Ini menurut sebuah penelitian, saudaraku, bahwa seekor burung tikus itu bekerja 18 jam dan ia memberi makan anak-anaknya 417 ekor ulat bulu per hari. Wow, keren. Semua itu dikerjakannya di hari yang panas, bukan di hari yang sejuk loh. Terbang di teriknya panas matahari, saudaraku. Ya, aduh panas sih, gitu kan. Ya kan? Masih mau iri dengan burung, ya kan? Burung aja dipelihara oleh Tuhan, tidak dikatakan tidak bekerja, tidak menabur, dan tidak menuai. Ya kan? Nah, saudaraku, semua itu dikerjakan di hari yang panas dengan ketekunan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini sampai di situ dulu. Nanti bahannya habis untuk minggu yang terakhir. Oke, selamat malam semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya. Dan saya percaya saudara yang melakukan
isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara dapat menikmati hasil yang maksimal dan bisa berbagi dengan orang yang berkekurangan. Amin. Amin. Saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mari. Aduh, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Malam hari ini kami mengucap syukur buat berkat kemurahan-Mu sudah diberikan tubuh yang sehat, sudah didapat menikmati hari-hari demi hari. Sudah Tuhan berikan orang-orang baik yang ada mendatangi kehidupan kita, yang ada di sekeliling kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat tangan dan kaki yang bisa untuk bekerja dan hasilnya bisa kami nikmati, memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari, dan juga bisa berbagi dengan orang yang berkekurangan. Malam hari ini berkati semua orang-orang yang sudah bergabung dalam doa sehati. Selamat malam, shalom untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong. Kiranya berkat kemurahan terjadi dalam kehidupanmu. Ya. Berdoa untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, keluarga, anak-anakmu, dan Tuhan memelihara kesehatanmu dalam berkat nama Tuhan. Ya. Berdoa untuk Bu Yuli Nurhayati. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, memberikan kapasitas-kapasitas yang baru supaya dapat bekerja dengan tekun, Amen. bekerja dengan keras, Amen. dan semakin hari berkat kemurahan berlimpah-limpah dinikmati hari demi hari. Bukan hanya dapat dinikmati sendiri, tapi dapat berbagi dengan orang-orang lain yang berkekurangan. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, diberkati anakmu, diberkati pekerjaanmu dan kesehatanmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Musi yang ada di Surakarta. Kami mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu. Tuhan memberkati hidup keluarganya, Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanannya, Tuhan memberkati gereja dan jemaatnya, Tuhan memberkati usahanya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berkat kemurahan Tuhan diperintahkan mendatangi kehidupan Pak Musi dan keluarga. Berikan sehat, berikan sukacita, damai sejahtera dan penghiburan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga untuk Bu Erlina. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu, diberkati kehidupanmu dan pasanganmu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaan dan usahamu, keluargamu. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas kehidupanmu, diberkati jerih lelahmu dan kebaikanmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat kemurahan Tuhan selalu mengalir seperti fajar di pagi hari. Amin. Dalam berkat nama Yesus, saudara semua yang sudah bergabung baik melalui Facebook maupun YouTube, saya berdoa dalam berkat nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu. Tuhan nyatakan kuasa dan mukjizatnya dalam hidupmu. Kau diberikan kesehatan dan kekuatan, diberikan karunia untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang baru. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat, katakan amin, amin, amin. Shalom, shalom. Kiranya jumpa lagi di jam dan hari yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bu Wiwin yang sudah
hadir. Bu Erlina, Pak Musi, Bu Yuli, dan kawan-kawan. Ya. Dan Olvi Lakoro. Dan Olvi Lakoro. Tuhan memberkati hidupmu, Lakoro. Ya. Shalom.